Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanatil muttasil ila Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadhifatu tsaniyah mura'atu huquqi suhbati wal ukhuwati. Pelajaran yang kedua yang selanjutnya adalah mura'atu huquqi suhbah, menjaga hak-hak pertemanan, wal ukhuwati dan persaudaraan. Menjaga hak-hak pertemanan, wal ukhuwati dan persaudaraan. Itu mic-nya dimatiin tuh. Famuhuma in aqadat asyarikatu wantazamat bainaka wa baina syarikika as-suhbatu. Mulut daripada dua orang yang berteman itu menjadi syarikah, menjadi persekutuan, seperti orang pasangan suami istri. Jadi seorang teman, seorang sahabat, mulutnya itu menjadi seperti mulut suami istri, tidak boleh saling menyebutkan kesalahan satu sama lain. Itu daripada hak pertemanan. Kita berteman, punya teman akrab, mulut kita maka menjadi ikatan seperti ikatannya suami istri. Tidak boleh saling menyebutkan kesalahannya satu sama lain. Syarikuka as-suhbah, dan menjadi berdiri ini hak antara kamu dengan temanmu, hak apa? Persahabatan, hak pertemanan. Fa'alaika, maka wajib bagimu hukukun, beberapa hak, yujibuha aqdas suhbati, hak-hak yang wajib kamu dirikan tentang hak akad pertemanan. Jadi kita berteman punya hak pertemanan, sama kayak orang ketika sudah melakukan akad pernikahan, dia mempunyai hak antara suami dan wafil qiyami biha adabun. Di dalam mendirikan persahabatan itu ada hak-hak dan ada adab-adab yang harus dipenuhi. Qad qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan sungguh telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul akhaini masalul yadain. Perumpamaan dua pertemanan atau persaudaraan itu diumpamakan seperti kedua tangan. Taghtasilu ihdahumal ukhra, saling mencuci antara tangan satu dengan tangan yang lain. Jadi perumpamaan persahabatan, perumpamaan pertemanan itu diumpamakan oleh baginda Nabi seperti perumpamaan kedua tangan, yang mana tangan satu mencuci kepada tangan yang lain. Maksudnya bagaimana kita menjalin pertemanan, menjalin persahabatan? Kalau teman kita ada kesalahan, kita cuci kesalahan itu, dihapuskan, ditutupi kesalahan itu, dan diganti dengan yang baik, perbuatan yang baik. Cuci, sabuni, ya kan? Kalau tangan kita seumpama tangan kiri kotor, yang membersihkan mana? Tangan kanan. Kalau tangan kanan kotor, yang membersihkan tangan kiri. Itulah pertemanan. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajammatan fajtana minha syawakaini ahaduhuma muwajjun wal akharu mustaqimun. Jadi pernah suatu saat Rasulullah masuk ke tumpukan-tumpukan kayu, ranting-ranting kayu, kumpulan ranting-ranting kayu banyak. Rasulullah di situ mengambil satu ranting yang lurus dan satu lagi ranting yang bengkok. Wa kana ma'ahu ba'du ashabi, Rasulullah dengan bersama sebagian sahabat. Di sini di sarahnya disebutkan sahabatnya adalah Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Ini khilaf riwayat antara Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah bersama Sayyidina Abdurrahman bin Auf atau Sayyidina Utsman bin Affan masuk ke tumpukan-tumpukan kayu. Rasulullah mengambil kayu yang lurus dan satu yang bengkok. Fa'atahu al-mustaqim, Rasulullah memberikan ke temannya ini kayu yang lurus. Wa amsaka li nafsihil mu'waj, dan Rasulullah memegang kayu yang bengkok. Faqala ya Rasulullah anta ahaqqu minni bil mustaqim. Kata temannya, kata sahabatnya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau yang lebih berhak mengambil kayu yang lurus. Saya yang bengkok, engkau yang lurus ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yas'alu an suhbatihi. Kata Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang berteman, menemani sahabatnya, menemani seorang temannya, walau sa'atan min nahar, walaupun hanya waktu siang, illa wa yas'alu an suhbatihi, kecuali dia akan ditanya tentang pertemanan itu. Hal aqama fiha haqqallah, apakah di dalam pertemanan tersebut kamu mendirikan daripada hak-haknya Allah, au adaahu, atau menyia-nyiakan? Kita saling berteman itu saling menjunjung, saling mengingatkan tentang hak-haknya Allah, bukan kok malah saling rusak-rusakan bareng. Kita pertemanan itu bukan kok saling menghancurkan, bukan, tapi saling mengingatkan supaya kita menjadi orang yang selamat bareng-bareng. Jadi ditanya, apakah di dalam pertemananmu itu kamu mendirikan haknya Allah atau menyia-nyiakannya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mastahaba isnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaqahuma bi sahibi. Tidaklah dua orang yang saling bertemanan
yang saling berteman, bersahabat, illa wa kana ahabbuhuma ilallah arfaqahuma bisahibi, kecuali yang dicintai daripada keduanya adalah orang yang paling menyayangi kepada temannya. Jadi di dalam mendirikan pertemanan, menjadikan seorang itu sebagai sahabat adalah orang yang paling dicintai oleh Allah adalah kedua sahabat yang saling menyayangi, saling menasehati, saling menutupi aib satu sama lain. Itulah hak-hak daripada pertemanan. Bukan kok kita berteman, kalau seumpama nih kita mau menjadikan seorang teman, taunya teman ini malah menjatuhkan kita, mempermalukan harga diri kita. Cukup stop dari situ saja, cukup kita kenal, jangan jadikan teman akrab. Jangan jadikan teman akrab. Kalau teman tersebut justru malah menjerumuskan kita, mempermalukan kita, menghinakan kita demi kepentingan dia, berarti ini teman makan teman. Cukup sampai di situ, cukup kita kenal saja. Cari teman yang akrab yang lain, yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah, yang bisa membantu kita di dalam kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa adabus suhbah. Sekarang adab-adab di dalam pertemanan. Ketika kamu sudah menjadikan teman akrab seseorang yang masuk daripada kriteria-kriteria tersebut, ketika kita salah, malas ataupun yang lainnya, ketika kita salah kita diingatkan. Jadi penting banget punya teman yang kritis. Itu penting. Kalau kita sekali melakukan kesalahan, kritik, gak boleh. Itu justru teman yang baik. Kalau teman hanya membombong-bombong kita, hanya ngelem-ngelem, ngerti ngelem-ngelem namanya? Muji-muji tok, menyanjung, tidak pernah mengingatkan tentang kesalahan kita. Hati-hati teman yang seperti itu. Itu teman yang hanya mau ngisep yang manisnya saja. Ketika pahit dilepek sampai. Paham? Para paham rapopo. Ada pertemanan yang pertama, al-isaru bil mal, yaitu mendahulukan membantu teman dengan harta. Ini kategori yang pertama. Membantu teman, memuliakan teman, mendahulukan teman dengan apa? Dengan mengeluarkan harta. Ketika teman datang, kita muliakan, suku peye, suku kopi. Enggak kok teman datang belas rametu, air putih aja suruh nyeruput di air di keran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ini yang pertama, adab. Ketika teman kita berkunjung ke rumah kita, maka wajib kita al-isaru bil mal. Kita memuliakan dia dengan harta. Syukurlah. Kalau emang nggak ada, belikan. Nggak ada kopi nih, kopi kesukaan dia, kopi hitam kapal api, nggak ada. Tunggu sebentar ya. Walaupun nggak punya ya utang-utang dulu. Muliakan tamu. Ini temen ini. Fa'ilam yakun hada. Kalau kamu tidak punya harta untuk membantu sahabatnya, fabadlul fadli minal mal indal hajati, maka berikanlah sedikit daripada sisa kebutuhan sampean. Kebutuhan kita itu sehari berapa? Saumpama kebutuhan kita sehari 100.000 atau 200.000, ada lebihnya 10.000, ya berikanlah itulah. Itu paling minim. Ketika teman kita itu butuh, tapi teman ingat kita itu pas lagi butuh toh. Kalau pas lagi nggak butuh, ya enggak, lupakan.
Makanya sampean itu perlu cari teman yang kritis, yang membuat kita ketika kita melakukan kesalahan di situ langsung diingatkan, jadi langsung sadar. Ini penting, ini punya teman yang seperti itu. Bukan kok teman yang selalu setuju apapun yang kita lakukan, baik itu benar ataupun salah. Itu jangan jadikan teman akrab. Ini bahaya ya. Terus adab yang kedua, al-i'anatu bin nafsi fil hajati, menolong dengan diri sendiri, fil hajati, di dalam hajatnya teman kita. Kita nggak punya harta, tapi kita punya tenaga. Diri kita, entengkan diri kita untuk membantu hajat teman kita. Ayo, kamu butuhnya apa? Saya siap, saya carikan. Utangan, siap carikan. Butuh bantuannya apa? Kalau bantuannya duit, saya nggak punya duit, tapi mungkin saya punya channel untuk lewat saya mungkin bisa lah ngomongin dapat duit. Lewat Ustadz Gandhi gitu kan, Ustadz Gandhi tolonglah ke Pak Haji Yudi. tolong di Pak Gandhi, tolong jalurin ke Pak Yudi itu loh. Itu maksudnya begitu. Bukan ke Ustadz Gandhi nya. Amin. Ayo amin. Ala sabilil mubadarah min ghairi ihwajin ilal timasin. Jadi kita siap memberikan tenaga kita, mengentengkan diri kita untuk membantu teman ketika teman itu butuh, tanpa meminta imbalan, tanpa ada tujuan apapun, murni karena Allah Ta'ala, karena mendirikan hak pertemanan. Itulah teman. Ini loh syariat. Makanya para sahabat ini didoktrin oleh Kanjeng Nabi yang Masya Allah, yang tadinya sahabat itu berkubu-kubu, berpecah belah, semua berkobilah-kobilah masing-masing, antara kobilah satu dengan kobilah yang lain saling berbenturan. Sama Kanjeng Nabi semua dipegang kepalanya jadi bersatu, karena dengan dasar apa? Ada pertemanan yang sungguh-sungguh. Wakit manusiri, dan menyembunyikan rahasia teman. Teman punya aib, ada rahasia yang kalau diutarakan di orang-orang itu membuat teman kita jatuh harga dirinya dan memalukan. Harus wajib Anda sebagai teman akrabnya wajib menyembunyikan rahasia tersebut. Jangan dibocorkan, jangan diumbar, tidak boleh. Wasatrul uyub, dan wajib menutupi daripada aib-aib temannya. Ini majelis Nurul Hidayah, kalau seumpama namanya orang ya, mungkin zaman dulunya gimana ya, kita jangan lihat zaman dulunya Pak. Dia sudah datang ke sini, kita rangkul, jangan sampai dia kembali lagi melakukan yang pernah dia lakukan. Kita rangkul, kita bombong, kita besarkan hatinya supaya terus mau ngaji, supaya terus mau jamaah. Itulah tugas kita sebagai teman. Jangan pandang masa lalunya. Sampean juga punya masa lalu. Kalau kita memandang kesalahan orang lain, kita juga punya salah. Jadi dia adab di dalam pertemanan itu jangan kita terfokus dengan kesalahan. Kita kan biasa memandang orang, yang dipandang itu masa lalunya, bukan masa sekarang. Tidak boleh seperti itu. Adab di dalam pertemanan wajib menutupi aib daripada teman-teman kita. Maka semua jemaah
antara jamaah satu dengan jamaah yang lain dilarang, haram hukumnya mengumbar-ngumbar aib yang lain, haram hukumnya haram hukumnya merendahkan atau mempermalukan teman yang lain. Dia sudah datang ke sini, alhamdulillah dia mendapatkan hidayah. Kita bombong hatinya, kita besarkan supaya dia makin tambah semangat ngaji, makin tambah semangat ibadah, makin tambah semangat di dalam melakukan kebaikan. Siapa pengen kira-kira? Insyaallah. Wasukutu ala tablighi ma yasu'uhu, dan siap diam. Wasukut diam ala tablighi ma yasu'uhu, untuk menyampaikan sesuatu yang berita ketika disampaikan kepada temannya dia akan sedih. Jadi wajib kita diam. Kalau seumpama ada ini berita ini kita kabarkan ke teman kita, maka dia akan sedih, dia akan down mentalnya, maka jangan kita sampaikan, diem. Nanti kalau nunggu momen yang baik, yang bagus, maka baru disampaikan. Min madzammatin nas iyahu, daripada cacian makian orang-orang untuk teman kita. Jadi kita wajib diam ketika kita menyampaikan berita tersebut kepada teman kita. Dia tidak akan aman daripada cacian makian orang-orang, maka kita wajib diam. Nah udah, seolah-olah tidak tahu aja, udah diem aja. Nah, yang penting hak kita antara pertemanan tidak orang selek gitu di dalam pertemanan. Udah tua nyari temen udah susah. Udah tua itu udah nggak usah mikirin urusan dunia, udah pertemanannya itu saling mengingatkan, ayo jamaah, ayo haji, ayo sedekah, ayo ini, ayo itu, ayo bantu orang lain, gitu loh. Ini udah tuwir-tuwir, masih aja urusannya dunia, dunia. Coba dicium tangannya.